Hari ini kita akan pasang ECU standalone Speeduino ini di mobil Datsun 510 karena pincang, susah hidup, jadi kurang enak. By the way, ini mesinnya sudah pakai SR20DE ya. Ini ECU originalnya, bakal kita ganti pakai Speeduino. Aku bakal nunjukin seberapa mudahnya kita instalasi Speeduino ini di engine Nissan SR20DE ini. Tampak luar Datsun 510 ini sangat-sangat basic, tapi dalamnya pada ini merupakan mesin SR20DE dari Nissan S14 non turbo RWD. Jadi sudah ada variable timing control atau biasa disebut ini humpback. Jadi ini agak bungkuk bagian belakangnya. Nah, kalau yang ini dia headnya lebih mirip sama Nissan S14 yang warna putih si Wanda kemarin, tapi ini versi non turbonya. Untuk intake-nya pun kurang lebih sama, bentuk headnya pun sama. Di sini ada bracket untuk coil on plug-nya. Jadi kalau untuk versi ini dia masih pakai distributor, tapi kalau untuk versi turbonya dia sudah pakai coil on plug. Walaupun sama-sama Nissan SR20DE, tapi internalnya, spesifikasi internalnya berbeda antara yang DET dengan yang DE. Jadi walaupun tambah keluarnya sama, kalian nggak bisa tiba-tiba pasang turbo dan berharap performanya sama dengan yang DET. Kita cobain lagi ya, bisa hidup nggak ya tanpa dikocok-kocok gasnya. Nah, bisa. Oke. Pincang kan? Memang begini engine-nya, dia pincang. Seperti biasa, antara airflow-nya sudah bermasalah atau ECU-nya bermasalah, atau kabel busi salah nyolok gitu ya. Beneran nggak salah nyolok kabel businya mah. Suaranya aneh banget. Nah, sebelum kita mulai, kalian harus cari dulu isunya ada di mana. Ini isunya asalnya di atas sini. Sudah aku pindahin ke sini karena kemarin aku sudah bikin tanda atau labeling di kabelnya. Jadi ceritanya mobil ini engine harnessnya nggak akan diganti dengan yang baru. Jadi dia masih ingin mempertahankan engine harnessnya aslinya. So, kita tandain, kita marking semua wiring yang bakal kita pakai. Contohnya ini ada ground sensor, kemudian ini ada intake air control, idle air control, ini ada injektor 4 dan seterusnya. Nah, dari mana aku tahu kalian bisa ngukur satu persatu, colokin di injektor 1 ini larinya kemana? Atau kalau engine kalian populer, kalian bisa cari yang namanya ECU connector pin out. Nah, di sini semua sudah jelas tertera pin nomor sekian gunanya atau tujuannya ke sensor apa atau ke injektor mana atau ke coil nomor berapa. Nah, karena ini coilnya hanya satu atau masih pakai distributor, jadi output coilnya hanya satu, yaitu pin 1 ignition signal atau coil trigger signal. Jadi ini nggak begitu susah-susah amat. Jadi kalian tinggal bikin patchnya seperti ini. Dari Speeduino-nya langsung bikin kabel kurang lebih setengah meteran. Di sini sudah aku tagging juga, sudah aku tandain juga injektor 1, injektor 2 dan lain-lain. Tinggal kita patch ke kabel engine harnessnya. Jadi ini bakal kita gunting, kabel yang kita pakai bakal kita gunting karena kita nggak akan pakai ECU standarnya lagi. Namun karena ini ECU Speeduino, kalian nggak bisa tinggal pasang dengan trigger OEM-nya yaitu Nissan 360 atau Nissan 360. Karena Nissan 360 untuk SR20DE ini masih dalam tahap development. Jadi ini agak sedikit unik. Untuk triggernya dia ada di masing-masing setiap 1 derajat. Jadi 360 derajat, ada 360 mata atau tooth, dan ada 4 window atau 4 tooth sebagai home-nya yang dimana ada satu ukuran yang berbeda. Jadi ini masih belum bisa di encoding oleh si Speeduino-nya. Nah, solusinya kalian bisa bikin missing tooth atau trigger sensor tambahan di crank pulley. Nah, di situ kalian bisa bikin 36-1 atau 36-2. Kemudian kalian tambahin crank sensor body mobil apapun, bisa pakai punya Jazz atau A15 atau K20 atau terserah kalian, sesuaikan dengan budget kalian. Tapi aku sarankan kalian pakai crank sensornya yang Hall effect biar nggak perlu pakai VR conditioner lagi. Nah, untuk SR20DE ini kalian ada solusi lain, yaitu kalian bisa ganti trigger discnya pakai yang aftermarket seperti ini. Ini patternnya berubah jadi 24+1, jadi kalian bisa fully sequential. Ini materialnya dry carbon, jadi kita bakal ganti trigger disc yang aslinya yang 360+4 itu dengan yang menggunakan 24+1. Oke, sebenarnya proses ini memerlukan waktu beberapa hari, itu pun kalau kalian sudah terbiasa dengan mesin yang kalian kerjain. Tapi dalam video ini kita akan coba sajikan dalam waktu under 15 menit. Nah, kita mulai dari step pertama, yaitu labeling I/O di wiring OEM. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, ada dua cara untuk melakukan labeling input output ini.
Yang pertama, kalian bisa cek satu persatu dari setiap sensor di engine seperti injektor, coil, temperatur sensor, dan kawan-kawannya. Tapi kalau kalian bisa bersahabat dengan Google, kalian bisa googling pinout issue dari engine kalian. Apalagi kalau engine kalian ini termasuk engine yang populer, itu akan sangat-sangat membantu. Nah, setelah kalian dapat pinoutnya, kalian bisa balik lagi ke step pertama, yaitu cek satu persatu untuk memastikan apakah data yang kalian dapat dari Google ini valid atau tidak. Setelah semua input outputnya terlabel dengan benar, sudah saatnya kita masuk ke tahap cutting and splicing di wiring OM-nya. Nah, untuk tahap ini tidak terlalu sulit sebenarnya, karena kalian tinggal potong kabel dan kalian sambungin dengan cara soldering ke wiring patch Speeduino yang sebelumnya sudah kalian bikin. Dan jangan lupa sesuaikan arah tujuannya dari setiap masing-masing pinoutnya. Teknik ini juga berlaku untuk hampir semua isi standalone seperti Haltech, MaxECU, Link, dan lain-lain. Untuk detailnya aku sudah pernah membahas pada video fundamental isi standalone tentang input output pada ECU. Nah, linknya sudah aku masukin di deskripsi, tapi kalian nonton sampai selesai dulu video ini supaya nggak makin pusing. Berbicara mengenai pusing, kalau pakai Speeduino penderitaan kita itu belum selesai, karena bukan Speeduino namanya kalau nggak nyoler dan inject firmware. Oh ya, untuk urusan assembly Speeduino, inject firmware sampai dengan bikin base map sudah pernah kita buatkan videonya secara mendetail ya. Link video ada di deskripsi. Ekspektasinya adalah sambungin semua kabel standalone ke wiring OM kemudian starter, tapi ternyata tidak semudah itu. Ini semua sudah nyambung, namun setelah ditelusuri 12 volt injektor, 12 volt solenoid, 12 volt VTC, 12 volt coil, ini harusnya dia lewat relay ECCS dulu. Jadi ketika kunci kontak on, relay nyala, baru dia ada 12 voltnya. Namun setelah ditelusuri ternyata 12 volt injektor, 12 volt solenoid, VTC, 12 volt coil, ini dia malah langsung ke aki 12 volt hot atau konstan. Jadi dengan kondisi engine mati pun dia tetap ada 12 voltnya. Seharusnya untuk sensor, injektor, dan lain-lain dia lewat relay ECCS ini kalau di mesin Nissan. Jadi ini bakal kita pindahin dulu 3 kabel ini ke kabel hijau yang besar ini. Pantesan aja kalau misalnya ini mobil ditinggalin semalaman, tapi cutoff yang itunya nggak dicabut, akinya ngedrop karena injektor, coil, VTC, solenoid, dan lain-lain itu 12 voltnya ada terus. Niatnya cuma bongkar bagian depan doang, malah nyambung ke bagian dalam-dalamnya juga. Nah, sekarang wiringnya sudah selesai. Ini sudah di patch, sudah aku cicil untuk ngerapihin juga. Nanti finalnya tinggal kita masukin ke atas. Ya, ke atas itu kita sumbutin lagi. Tapi ini bakal belum aku sumbutin dulu sebelum engine-nya bener-bener nyala dan bisa idle dengan normal, alias semua sensor-sensor berfungsi dengan baik. Ini kita jadi untuk sementara seperti ini dulu, disimpan di ujung sana. Ini masih ada beberapa kabel yang tersisa. Ini untuk auxiliary input dan sisa-sisa output seperti boost, fan 2, pipe switch, launch control, dan lain-lain. Jadi untuk kedepannya masih tetap bisa di upgrade kalau misalnya seandainya ingin pasang fuel pressure atau air pressure sensor, tinggal dimasukin ke input kabel yang di sini. Begitu pula untuk relay ECCS-nya semua sudah dikondisikan. Jadi sekarang sudah normal, sudah nyala seperti biasa. Kunci kontak on 12 volt nyala, ngasih ke relay, relay ngasih ke injektor, yang dimana sebelumnya kan 12 volt injektor itu konstan terus nyala. Nah, untuk fan-nya juga kita sudah sambungin ke relay fan. Jadi di balik ini sudah ada relay fan. Nah, itu lebih tepatnya relay fan-nya itu yang bawah kiri 2 biji itu relay fan-nya. Jadi sudah kita sambungin relay fan-nya, dan di dalam sini juga kita kasih diode supaya jaga-jaga karena pasti ada spike voltage kalau dari fan. Jadi wajib kasih diode. Jadi untuk wiringnya sudah oke. Sekarang kita waktunya untuk pasang trigger disk 24+1 ini. Nah, untuk ganti trigger disk ini kita perlu akses untuk buka distributor, tapi ini agak sedikit sempit, jadi kita bakal buka airflow meternya dulu. By the way, kalau sudah pakai standalone, airflow meter ini bisa kita buang karena sudah tidak kita perlukan lagi. Nah, sekarang working area-nya sudah lebih manusiawi. Kita bisa buka 2 baut distributor cap, kemudian kita cabut rotornya, dan kita bisa dapat 1 skrup yang kunci si trigger disk. Buka skrup ini agak keras ya, banyak-banyak berdoa supaya nggak slack kayak teman-teman. Di sini kita bisa langsung lihat pattern dari trigger disk OM Nissan ini. Ini merupakan trigger pattern favorit Nissan pada zamannya yang biasa disebut Nissan 360, yang sudah dilengkapi dengan optical sensor sehingga outputnya sudah dalam bentuk square wave. Jadi kalian sudah tidak memerlukan yang namanya digital signal conditioner. Kalau kalian bingung, kalian coba nonton video fundamental issue ya. Nah, untuk trigger disknya kalian bisa lihat di sini. Yang sebelah kiri ini punya Nissan 360 360, terus ada slot 4 bijinya sebagai home-nya. Sedangkan untuk yang aftermarketnya aku pakai yang 24+1. Jadi yang paling luarnya triggernya itu 24, sedangkan home-nya 1. Jadi 24+1. Di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa memang ini high resolution, tapi untuk Speeduino dia belum bisa se high resolution ini. Dan apabila ada deflection di timing chain atau ada perubahan sedikit pun antara cam dan crankshaft, itu bakal terasa di ECU. Jadi bakal ada yang namanya timing drift. Nah, solusinya banyak banget. SR RB diganti trigger disknya menggunakan 24+1 ini. Untuk versi SR 24
50D ini tidak perlu dibuka. Jadi ini sangat-sangat mempermudah hidup kalian. Oke, di kedua 41 sudah terpasang. Kita bisa geser ke bagian programming isunya atau kita bikin base mapnya dulu ya sebelum kita cranking. Nah, sekarang isunya sudah jadi, sudah aku masukin base mapnya juga dan sudah kita rapihin untuk wiringnya. Nggak rapihin sih ya, lumayan lah. Setidaknya sekarang sudah tidak terburai semua di sini wiringnya. Jadi isinya sekarang kita simpan dulu di atas sementara ya. Sampai nanti fix baru kita simpan di tempat yang aman, kita pagehin biar nggak kabur kemana-mana. Nah, kabelnya kita tarik keluar. Oh ya, jangan lupa kalian harus colokin juga map sensornya ya, karena kemungkinan sih ini mobil langsung hidup. Pede bisa deh. Nah, untuk timing lock kalian perlu yang namanya timing light tentu aja. Ini memang agak sedikit susah, jadi kalian nggak akan bisa lihat di kamera karena crank pulley-nya di bawah intake pipe. Nah, sebelah sana. Jadi susah untuk kalian lihatnya. Tapi ya kurang lebih aku sudah pernah bahas video tentang bikin timing light, bikin base map. Jadi semua dari A sampai Z sudah aku jabarin sana. Jadi kalau kalian ingin memahami bagaimana tentang first cranking, bikin base map, timing lock dan lain-lain, kalian bisa nonton videonya di sini nih ya. Oke, sekarang kita buka mappingannya dulu. Colokin. Kabur. Oke, sudah connected. Nah, satu lagi kalian perlu joki untuk starternya. Kita panggil Jin gendut. Hey, starterin dong. Yo, salah. Yo, salah lagi. Oke. Tahan. Dah, berin. Percobaan kedua langsung nyala. Karena ini tadi aku cerita base mapnya pakai yang S14. Jadi pasti sudah langsung sinkron. Tapi tetap kita geser 3 derajat. Timing locknya matiin. Nah. Mesinnya langsung bisa idle dengan tenang. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi ini mau pastinya akan terlihat jelas di kamera karena timing marknya ada di belakang sini. Susah banget untuk lihatnya. Tapi kalau kalian dengar dari suara idle-nya, udah enak. Berarti timingnya sudah sinkron. Sekarang tinggal kita lakukan yang namanya street tuning. Nah, mobil sekarang sudah bisa idle dengan sempurna. Idle pasti sudah terpasang, wiring sudah dirapihin, oxygen sensor sudah dipasang, dan yang terutama adalah mobil sudah bisa idle dengan sempurna. Aku udah ngomong ini sih, tapi itu poin utamanya, tandanya sudah siap untuk street tuning adalah mobil sudah bisa idle dengan sempurna. Dan matiin lagi. Gak injek gas nih ya, gasnya jauh tuh. Mobil sudah bisa di cranking dengan mudah. Jadi ini tandanya kita sudah bisa melakukan yang namanya street tuning. Tapi aku tidak akan membahas hal ini karena aku sudah bikin video mengenai street tuning ini tahun lalu. Jadi kalian nonton aja videonya di sini ya. Untuk update follow Instagram MojoPD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain lagi launch controlnya ya. Launch controlnya masih pakai kabel ke setir. Oke, bye-bye.